Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah masalah tentang komentar para netizen ya, yang berkomentar tentang ini nih, masalah video saya di YouTube yang judulnya Maulid Akbar Santri Dayah Madinatul Fatah bersama Al-Mukarram Abani. Mereka berkomentar yang pertama, wahai sekalian manusia, bersikap lemah lembutlah dan pelankanlah suara kalian, sesungguhnya kalian bukanlah menyeru pada sesuatu yang tidak mendengar dan tidak ada. Allah itu bersama kalian. Allah itu maha mendengar dan maha dekat, maha suci namanya dan maha tinggi kemuliaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2992 dan Muslim nomor 2704. Ayat kedua, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang akan menjadi permasalahan kita pada kesempatan kali ini adalah masalah tentang ayat ini. Saya telah membuka sebuah kitab Tafsir Shawi jilid 2. Di situ dibilang tentang ayat tersebut kan ada kata-kata tadarruan di situ. Ya, disebut. Maksud tadarruan di situ ada dimasalahkan oleh Tengku Ahmad Shawi. Ditafsirkan bahwasanya tadarruan itu jatuhnya ke hal. Yang artinya gini. Ud'u hala kaunikum nya mutadarri'ina mutazallilina. Ya, nanti saya tulis. Mutazallilina. Itu maksudnya di situ. Jadi di bawah lagi, ya langsung saja. Ya, ada tuh tertulis di bawah wa'lam annal insana iza kana wahdahu fasirru afdalu lahu in kana yansatu fi zalika illa fal jahru afdalu lahu kal jamaah. Ya, yang maknanya gini, ya, ketahui olehmu bahwa sungguhnya si insan itu apabila berdoa ianya si insan, ya, apabila berdoa ianya si insan itu yang sendiri, niscaya bermula sir. Makna sir itu adalah suara pelan atau menurut mereka ini lemah lembut. Oke. Ya, okay. Suara pelan berarti itu lebih afdal. Kalau dalam keadaan sendiri, si insan, manusia, kita berdoa dalam keadaan sendiri, itu berarti suara pelan, suara ya biasanya suara pelan pokoknya kan, itu lebih afdal, lebih baik. Kalau sendiri juga itu lebih baik. Jika ada ianya si insan itu yang semangat pada demikian, fizalik demikian sir. Maksudnya gini, kalau seandainya kita itu lebih semangat dalam keadaan berdoa kita itu secara sir, secara santai, pelan. Tapi, jika tidak, maka bermula jihar. Makna jihar itu suara yang besar, ya kan? Suara itu bukan berarti maksudnya didengar oleh khalayak ramai, didengar oleh orang. Sama halnya dengan video yang saya upload itu. Jika tidak, niscaya maka bermula jihar itu lebih afdol baginya. Ya, itu lebih afdol. Intinya apa? Kalau seandainya kita semangat dalam melaksanakan berdoa dalam keadaan sir atau suara pelan, maka itu juga baik. Tapi kalau seandainya kita itu tidak bersemangat, kalau tidak dengan cara suaranya harus besar gitu kan, ya, itu nggak jadi masalah. Ini seperti contoh di sini, seperti contoh kal jamaah, ya, seperti berjamaah dalam keadaan rame-rame. Jadi dalam video tersebut kan rame-rame, karena nggak mungkin juga kalau seandainya kita, ini contoh ya, kita sholat. Saya sih seperjalanan saya dalam saya sholat berjamaah, begitu imam baca
eh, doa setelah sholat, kalau pelan bagaimana kita tak tahu kita di mana letak amin. Tak tahu. Tak akan pernah bisa. Oke, kalau seandainya makmumnya cuma 2 orang saja di belakang, jelaslah oke, secara pelan. Ini kalau seandainya imamnya sopnya sampai ke belakang sana, nggak kedengaran bro, nggak akan bakalan kedengaran. Jadi intinya dengan suara yang kalau mereka merasa bahwasanya kalau suaranya besar gitu kan, itu lebih bersemangat, nah itu boleh, nggak jadi masalah. Bukan berarti kalau sendiri oke, nggak jadi masalah. Kita kan memada dengan kita dengar untuk suara kita sendiri, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau seandainya nih ya, nah, kita dalam keadaan berjamaah susah. Ya seperti contoh itu tadi. Nah, seperti contoh itu tadi ya, kayaknya kalau kita sholat berjamaah, kita berdoa, itu susah. Susah oleh didengar oleh para jamaah. Jadi intinya mudah-mudahan. Oh ya, kalau kalian masih penasaran juga, ya silahkan kalian perdalam ya. Ini ya, saya buka kitab Sawi jilid 2. Nah, jilid 2 di sini jelas. Ya, tapi ini nggak ada baris ya. Dalam kitab ini tidak ada baris. Ya, silahkanlah cari-cari terjemahan kalau ada. Nah, karena kalau di kitab ini nggak ada baris. Jadi mungkin ini aja dulu. Kalau seandainya kalian masih kurang juga jelas, ya silahkan cari sendiri referensi kitab-kitab yang lain. Mungkin inilah sebatas ilmu saya yang bisa saya sampaikan. Kalau seandainya kurang puas, silahkan buka sendiri ya, dalam kitab ini di masalah Tafsir Sawi jilid 2 halaman 97. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.